perempuan masih menjadi sebuah topik yang menarik untuk bagaimana mengetahui seberapa jauh peran perempuan dalam pemerintahan. Dan selain itu, kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi di masyarakat. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun verbal. Nah, sekarang kita sudah berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen. Kita akan mengetahui sudah seberapa jauh pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan posisi terhadap perempuan dan bagaimana meminimalisir kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Kabupaten Kebumen. Mari ikuti. Nah, menarik gini Bu, sebenarnya kan ruang sudah disediakan, peraturan sudah ada, perundang-undangan bagaimana untuk peran serta, bahkan kalau kami baca itu sejak reformasi peningkatan kualitas peran perempuan itu sudah mulai meningkat hingga sekarang. Yang mungkin gini Bu, apakah kultur di masyarakat ya pandangan Ibu yang juga harus juga mengetahui ini ya mungkin ya pasti harus mengetahui itu. Nah, kultur atau budaya di masyarakat yang menjadikan seolah ya udah perempuan itu ya hanya teman di belakang gitu kan, yang artinya ya keputusan semuanya di laki-laki. Nah, ini untuk bagaimana merubah, bukan merubah ya, tapi bagaimana mengedukasi bahwa perempuan pun bisa. Nah, ini sudah seperti apa yang dilakukan oleh Dispermades ini? Iya, banyak hal sebetulnya Mas Guntur yang sudah kita lakukan terkait bagaimana kita meningkatkan peran perempuan ya. Ini kita sudah mulai, karena kita kebetulan kan P3A ini, pemberdayaan perempuan dan anak itu ada di Dispermades P3A. Jadi kita berusaha mengkompilasikan kedua-duanya gitu ya. Kita mulai dengan menggerakkan perempuan di desa, sebetulnya itu sudah. Dan ini dimulai ketika ada SOTK untuk perangkat desa, itu juga membuka peran untuk perempuan. Membuka peran untuk perempuan. Mungkin kalau Mas Guntur sudah melihat ke beberapa desa ya, di sana akan terlihat, oh sudah banyak sekarang perangkat-perangkat desa yang perempuan gitu. Itu sudah mulai. Nah, kemudian usaha yang lainnya selain di pemerintahan desa, itu kita juga sudah mensupport sebetulnya perempuan itu untuk ikut ya di dalam perencanaan pembangunan di desa. Jadi tidak hanya di kabupaten juga, ketika Musrembang Bangkap kita harus ada minimal 30% pesertanya itu perempuan, tapi ketika merencanakan perencanaan pembangunan di desa Musrembang Bangdes itu juga sudah ada aturan bahwa 30% dari peserta itu minimal adalah perempuan, itu sudah. Nah, hanya masalahnya, oke ya perempuan sudah datang, dan bahkan anak pun sudah mulai kita di dalam aturan kita masukkan juga harus ada perwakilan anak. Sekarang masalahnya ketika perempuan itu datang di dalam suatu pertemuan untuk menentukan perencanaan pembangunan ke depan, apakah teman-teman perempuan ini sudah mulai mau bicara atau belum? Sudah mulai berani untuk mengutarakan ini loh kepentingan perempuan, itu apa belum gitu. Nah, ini yang masih terus kita upayakan, kita melatih mereka, melatih perempuan agar mereka itu juga berani mengutarakan, karena kan kadang-kadang ini tadi karena budaya juga ya, kultur di kita. Kalau perempuan itu kan biasanya nanti selalu kalau misalnya mau usul, nanti aja, bapak-bapak dulu kayak gitu ya. Tetapi ini sekarang juga kita sudah mulai melatih kepada masyarakat umum. Biasanya malah justru kalau yang sudah peka terhadap gender gitu, biasanya malah mereka mempersilahkan, enggak, lady first dulu, lady first gitu. Berarti mereka sebenarnya sudah sadar bahwa perempuan itu perlu dikedepankan. Karena kalau enggak dikedepankan, kita akan di belakang aja gitu ya. Jadi memposisikan dirinya itu dari awal kalau perempuan itu sudah di belakang. Kalau misalnya begitu ini langsung di depan gitu seolah-olah kan masih kayak wadon-wadon kok nang ngarep kayak gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai kita geser ya, artinya memiliki tempat yang sama. Cuman itu tadi kadang-kadang kitanya yang belum siap kayak gitu, perempuannya yang belum siap. Menarik ini Bu. Ibu kan terjun bagaimana untuk memberdayakan perempuan, salah satu fungsinya. Kemudian Bapak juga di dinas Bu ya? Di Kementerian di Kementerian Agama. Iya. Jadi si ibu kemudian putra atau anak juga mungkin ini bapak sama ibu kok di luar lah. Ini bagaimana ketika di keluarga ibu juga mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk pemirsa. Yang keduanya baik ibu maupun bapak kan juga dinas berdinas. Bagaimana menentukan pilihan ketika tadi kan berbicara mengenai ini perempuan juga punya hak untuk bagaimana usul ataupun berpendapat lah. Ketika di keluarganya ibu nih, apakah butuh rapat terbatas atau gimana kita menentukan sesuatu atau ya udahlah
Bapak saja sih itu atau gimana Bu kalau dengan ini udah masuk ke rumah tangga ya. Iya. Jadi gini, yang paling penting sebetulnya itu adalah inilah, kalau di keluarga itu untuk bagaimana bisa masing-masing berperan itu sebetulnya menurut saya nggak banyak syaratnya Mas, hanya 2 on saja lah ya. Saya bilang 2 on. 2 on itu hanya satu, bagaimana ekonomi itu bisa stabil di keluarga itu. Ekonomi stabil itu tidak harus banyak ya, tidak harus mambra-mambra, tapi yang penting itu cukup gitu ya, cukup sesuai dengan kapasitasnya. Nah ini yang saya ibaratkan di dalam bahasa Jawa itu ada pawon. Yang penting pawonnya tetap ngebul gitu kan, artinya ekonomi tetap oke. Pawon 1, on pertama. On yang kedua ini yang paling penting, komunikasi gitu ya. Dalam bahasa Jawa itu takon tinakon, artinya komunikasi ini di dalam keluarga yang tidak boleh terputus. Nah kemudian bagaimana kalau suami istri udah kerja nih dengan anak-anak kayak gimana gitu ya. Kita memiliki strategi Mas Guntur. Jadi strateginya itu adalah bagaimana kita mengkualitaskan waktu. Karena kalau misalnya secara kedekatan secara fisik memang nggak kurang ya, jam 7 kita harus udah keburu-buru. Misalnya kayak pagi aja saya bangun gitu pagi terus harus udah menyiapkan sarapan kan ya. Semuanya pada siap-siap kayak gitu, bapak sarapan, anak-anak sarapan, setelah itu saya siap-siap mandi dan sebagainya. Kadang-kadang sampai lupa sarapan sendiri. Nah nanti suami yang menegur, ayo sarapan itu hukumnya wajib loh. Nah baru kami sarapan, nanti setelah itu berangkat bareng-bareng. Nah anak-anak ini kan juga mereka punya kesibukan sendiri. Nah tapi alhamdulillah itu sudah lewat ya Mas, ini sudah lewat. Ini anak-anak saya juga sudah besar dan insya Allah juga komunikasi tetap terjalin baik. Tadi itu syaratnya adalah komunikasi, kemudian kita kualitas waktu. Memang nggak banyak waktu yang kita punyai, kan paling nggak sepulang di rumah sudah jam 5 sore, kemudian setelah itu bersih-bersih dan sebagainya ya, kemudian nanti mungkin sholat maghrib berjamaah, kemudian waktu sholat berjamaah maghrib ini justru yang paling penting menurut kami. Jadi sebenarnya nggak perlu ada rapat terbatas ataupun diskusi khusus, nggak pernah, cukup komunikasi ya. Cukup komunikasi, kemudian ini kalau sholat jamaah kadang-kadang menjadi ini penting ya, menjadi hal penting ketika setelah sholat jamaah nanti kemudian kan mungkin bisa diskusi tentang agama sebetulnya, jadi tidak melulu dunia aja nih kayak gitu ya. Kadang-kadang perlu juga untuk penyegaran setelah maghrib itu ada pertemuan lah ya, tapi tidak formal kayak gitu, ngaji misalnya apa gitu, tukar pikiran dan sebagainya sampai nanti isya gitu, terus kemudian sholat, setelah itu baru anak-anak pada belajar mungkin mau apa kayak gitu ya. Lah itu sudah masing-masing lagi, tetapi kita tetap berupaya komunikasinya aja. Itu soalnya beberapa orang yang saya temui kan sesama sudah berkeluarga itu, oh ini yang perempuan terutama, udahlah itu biar laki-laki saja gitu. Jadi ngapain juga itu harus dirapatkan, sebenarnya bukan rapat Bu ya, komunikasi gitu ya, ngobrol lah gitu ya kalau ada sesuatu. Iya, terus satu hal penting sih ya memang kalau ini untuk pengalaman keluarga kayak gitu ya, itu tadi kita sudah ada kayak semacam kontrak gitu ya, kontrak dalam tanda kutip Mas Guntur, nanti kita akan berperan apa, misalnya kayak gitu. Kalau perempuan kan memang harus punya peran yang tidak bisa digantikan kan, kayak melahirkan, menyusui dan sebagainya kan nggak bisa digantikan kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kayak nyuci, kemudian asah-asah gitu, itu kan sebetulnya bukan kewajiban hanya perempuan, tetapi itu bisa dilakukan bersama-sama. Nah ini yang biasanya ada substitusi. Ketika pada saat anak-anak kecil, kalau anak-anak kecil itu saya harus dekat dengan anak-anak. Harus deket, anak-anak harus saya dekap sendiri, harus saya susui sendiri kayak gitu. Saya emang termasuk yang agak alot, nggak mau anak-anak saya disusuin sapi gitu. Jadi sibuk apapun ya tetap harus nyusu sampai 2 tahun kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan peran-peran itu, lah ini yang suami ini yang harus pengertian gitu loh. Dia bisa mensubstitusi tugas-tugas yang dilakukan istri, bisa dilakukan oleh tidak harus oleh suami, tetapi juga bisa oleh pengganti, dalam artian mungkin bisa asisten rumah tangga gitu ya, bisa orang lain kayak gitu. Jadi tidak harus semuanya ke ibu, ke perempuan gitu, nanti memang capek. Nah ini yang harus harus disepakati dulu oleh suami istri kayak gitu.